Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim di mana saja berada dan kaum muslimin muslimat di mana saja berada serta pengurus formula, forum ulama dan aktivis Islam di mana saja berada. Kita berjumpa lagi di Formula TV Channel. Formula TV Channel, ya kan? Mudah-mudahan Formula TV Channel ini terus tayang di bulan Ramadan di 2025. Hari ini kita akan membahas tentang peleburan dosa, penghapusan dosa, pengampunan dosa di bulan suci Ramadan ini. Karena di bulan suci Ramadan ini kita dibagi 10 malam pertama, yaitu bulan pengampunan, peleburan dosa, kemudian bulan 10 berikutnya bulan penuh dengan rahmat, kemudian dibagi lagi 10 malam terakhir, yaitu itqu minan nar, yaitu terhindar dari siksa api neraka. Dan kita akan membahas tentang dosa. Kaum muslimin muslimat di mana saja berada, siapapun manusianya, para alim, ulama, ustadz, kiai, ajengan, atau apalagi kita semua kaum muslimin muslimat yang awam, dipastikan kita manusia penuh dengan dosa, noda, dan penuh dengan kesalahan dan kekhilafan. Karena apa? Kullu bani Adam khata'un. Qala Rasulullah SAW, setiap bani Adam itu punya salah, punya dosa. Kullu bani Adam khata'un wa khair khata'ina tawwabuna. Dan sebaik-baik berdosa, bersalah adalah bertaubat. Al-insanu khata' wal nisan, yaitu manusia itu memang tempatnya salah dan dosa. Dan dosa Nabi Adam adalah dengan Allah mengakui, sedangkan dosa iblis adalah menuruti perintah Allah untuk sujud takjim untuk kepada Adam alaihissalam. Nah, sementara kita anak keturunan cucu daripada Adam sudah tidak menuruti perintah Allah, tidak mau sholat, tidak mau puasa, tidak mau berbuat baik, kita melanggar larangan Allah, berjudi, berzina, minuman keras, korupsi, dan lain-lain. Jadi dipastikan kita tidak bisa terhindar daripada dosa. Dan apalagi Allah pun juga menciptakan iblis alaihissalam juga untuk mengganggu kita untuk berdosa. Bahkan iblis lebih ekstrim lagi, Bismillahirrahmanirrahim, wala ukhwiyannahum ajma'in, akan kusesatkan seluruh manusia di muka bumi ini, illa kecuali ibadaka min mukhlasin, kecuali daripada hamba-hambamu yang ikhlas ibadah kepadamu, iblis tidak akan bisa menggoda manusia. Apalagi Allah juga menciptakan hawa nafsu, dan itu include setiap manusia akan tertanam, Allah berikan fasilitas yang namanya hawa nafsu. Ya, hawa nafsu ini juga kalau tidak termanajemen, tidak terkendalikan, ini juga sangat-sangat berbahaya. Walaupun hakikat hawa nafsu itu adalah agar manusia mendapatkan kenikmatan, kesenangan, kebahagiaan dengan hawa nafsu tersebut. Tentu menggunakan hawa nafsu, menikmati hawa nafsu sesuai dengan keinginan Allah dan Rasul pada tempat yang tepat, yaitu dengan cara kita menikah. Bukan Allah melarang untuk kita berhubungan antara laki dan perempuan, tapi harus dengan nikah. Bukan Allah melarang kita punya harta, tahta, mahkota, jabatan,
tentu kita dengan mencarinya hanya untuk mencari untuk ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi suatu hal yang tidak mungkin untuk kita, termasuk saya yang berbicara hari ini, tidak punya dosa, pasti punya dosa. Karena manusia ada tempatnya salah dan dosa. Kullu bani Adam khotoun, setiap anak Adam punya dosa. Jadi siapa yang di dunia ini tidak punya dosa? Pasti mau punya dosa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi subhanallah, sebesar apapun dosa kita, baik itu seluas bumi atau seluas daripada langit atau seluas daripada alam semesta, dosa kita itu masih kecil dan tidak ada apa-apanya dibanding luasnya rahmat dan kasih sayang Allah. Jadi sebesar apapun dosa kita, berjudi, mabuk, membunuh, berzinah, apapun dosa kita, rahmat dan kasih sayang Allah itu sangat luas dan sangat besar. Jadi wala taktumu li rahmatillah. Jangan kau putus asa atas rahmat Allah. Justru Allah mencintai daripada orang yang berdosa. Innallaha yuhibbut tawabina. Allah mencintai orang yang berdosa. Wa yuhibbul mutatohirin. Dan juga yang membersihkan jiwanya, dirinya. Subhanallah. Allah tidak mengatakan bahwa Allah mencintai orang yang sholat, orang yang puasa. Tetapi justru Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawabina. Allah mencintai orang yang bertobat. Orang bertobat itu adalah orang yang jauh dari Allah, yang menentang Allah. Tapi pada saat mereka itu taubat dan kembali di jalan Allah, ihdinas siratal mustaqim, di situ Allah mencintainya. Dan kita tidak membahas terlalu jauh tentang hal tersebut. Yang kita bahas adalah kaitannya antara dosa, tobat, dan maksiat yang kita lakukan 11 bulan yang lalu, kaitannya di bulan Ramadan hari ini di 2025. Kaitannya di bulan puasa di bulan Ramadan. Dan saya kutip satu lagi ayat, yaitu kebanyakan manusia itu berdosa dan Allah penuhkan neraka jahanam itu kebanyakan dari bangsa manusia, dari bangsa jin karena dosanya. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad zarana li jahannama katsira minal jinni wal insi. Allah penuhkan neraka jahanam tersebut dari bangsa jin dan bangsa manusia. Walahum qulubul la yafqahuna biha. Allah kasihkan hati, ruh dan jiwa, tapi hati jiwa ini tidak bisa menghadirkan Allah pada dirinya. Tidak ada iman pada dirinya. Walahum ayunun la yubsiruna biha. Allah kasih mata tapi tidak bisa melihat Al-Quran dan tempat-tempat ibadah, musola dan masjid. Walahum uzunun la yasma'una biha. Allah kasih telinga tapi kebanyakan manusia tidak mau mendengar panggilan Allah untuk ibadah kepada Allah, sholat 5 waktu. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Dan juga tidak mau mendengarkan nasihat orang tua, orang-orang soleh. Subhanallah. Jadi Allah penuhkan neraka jahanam. Dan hubungannya apa dengan bulan puasa ini? Karena Allah yang memang menciptakan manusia dalam keadaan keluh kesah, manusia penuh dengan dosa, noda, dan tidak bisa terhindar dari godaan iblis, apalagi hawa nafsu, maka Allah jugalah yang akan membersihkan dosa manusia, noda manusia. Allah juga yang mencuci, membersihkan. Yaitu di mana ada satu bulan, di mana bulan Ramadan, itu Allah cuci dosa kita. Subhanallah. Dan beruntung bersyukur manusia yang pada bulan Ramadan masih bisa berjumpa pada bulan
ingin menemui Allah dalam keadaan suci, bersih, tanpa dosa dan noda. Subhanallah. Makanya kalau Rasulullah SAW, barang siapa fariha bituhuli Ramadan, barang siapa yang hatinya, jiwanya senang akan kedatangan, gembira akan kedatangan bulan Ramadan, haramallahu jasadu ala niro, maka Allah akan haramkan jasadnya tersentuh dari siksa api neraka. Allah haramkan tersentuh. Jangankan masuk neraka, tersentuh aja tidak kaum muslimin muslimat. Subhanallah. Tapi berapa banyak manusia umat Islam yang merasa dirinya kebal, tahan bakar, atau mungkin dia ahli debus. Dia tidak bergembira, tidak senang akan kedatangan bulan Ramadan. Tanpa sengaja dia mengatakan, perasaan baru kemarin bulan Ramadan, kok udah bulan Ramadan lagi? Kok kayaknya ini waktu cepat sekali. Emang kenapa? Kalau bulan Ramadan hadir, datang, emang kenapa? Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bulan Ramadan ini adalah bulan penuh pengampunan dosa, peleburan dosa. Apa kita tidak dihapuskan dosa kita yang lalu-lalu? Sebab man sama iman saban, barang siapa berpuasa di bulan dengan iman tulus ikhlas, ghufirullahu min zambi, maka Allah hapuskan dosa-dosanya yang lalu. Ya Allah, maha suci Engkau ya Allah. Ayo muslimin muslimat, sudah mau ngapain lagi? Mau kemana kita? Kita ini diciptakan ada di muka bumi untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak akan bangsa jin dan manusia kecuali ibadah kepada Allah. Jadi kita bekerja sama Allah. Jadi kita ibadah, kita sholat itu sampai tua. Jangan kita sholat nunggu tua, ibadah nunggu tua. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Kita udah tidak dipakai lagi sama manusia. Tenaga kita, pikiran kita, tubuh kita yang sudah tua, yang sudah lemas, yang sudah sakit-sakitan, kita tidak dipakai, tidak digunakan lagi sama manusia, sama bos kita. Saat kita jadi pegawai negeri, sama pimpinan kita, sama negara, kita sudah dipensiunkan. Kita sama PT, sama perusahaan, kita sudah di-resign. Kita sudah di PHK. Kita sudah diberhentikan karena umur kita sudah tua. Apakah kita baru menghadap Allah, baru beribadah kepada Allah setelah kita pensiun? Kita kena PHK. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Kita ibadah kepada Allah sampai tua, bukan sudah tua baru kita sholat. Yang kedua, kita ibadah kepada Allah sampai kita mati. Kita sholat sampai mati. Jangan sampai kita udah mati, meninggal, baru sholat. Baru disolatkan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Kita sholat sendiri juga kagak mau. Sholat jadi makmum juga tidak mau. Sholat jadi imam, apalagi tidak bisa. Kita sholat maunya di depan imam, yaitu sudah jadi mayat, sudah jadi jenazah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada kaum muslimin muslimat, sahabatku di mana saja berada, umur daripada kematian, umur mati itu lebih lama daripada umur hidup kita di muka bumi ini. Umur hidup di muka bumi ini paling 50, 60,
atau mungkin ada yang 100. Ada yang 100. Tapi itu sampai kapan? Berapa lama umur hidup kita? Umur mati kita lebih lama daripada umur hidup kita. Umur hidup kita sangat singkat. Sangat singkat. Bentar ya. Mas, bentar ya. Bentar ya. Umur mati kita itu lebih lama dibanding umur hidup kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk itu para kaum muslimat di mana saja, yuk di bulan suci Ramadan ini kita manfaatkan waktu semaksimal mungkin untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari Al-Fakir sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.